Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Baik, kita akan beranjak ke narasumber berikutnya, yaitu narasumber ketiga kita, yaitu adalah Bapak Asyari Abdullah, SOS MIKOM, merupakan dosen ilmu komunikasi UIN di Riau. Halo, Assalamualaikum Bapak. Pak Asyari, mohon izin, bisa terdengar suara saya dengan baik di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah walafiat. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Harus sehat dan juga semangat, Pak, tentu saja. Nah, ini sebagai dosen pasti Tridharma Perguruan Tinggi tetap dijalankan ya, Pak ya, walaupun pandemi Amin. COVID-19. Tapi kita berdoa bersama semoga ini cepat selesai. Baik, mohon izin Bapak Asyari, saya membacakan CV Bapak terlebih dahulu sebelum Bapak Siap. untuk memulai acara ini. Baik, nama beliau lengkapnya adalah Bapak Asyari Abdullah, SOS MIKOM, yang dimana beliau merupakan lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan juga S2 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan beliau menjadi dosen sejak 2017 sampai sekarang, dosen komunikasi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan pada tahun 2016 yaitu beliau sebagai tenaga ahli pembangunan partisipatif P3MD di Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk Kabupaten Rohul. Ya, mohon izin Bapak, saya tidak dapat membacakan satu persatu karena luar biasa sekali pengalamannya, dan beliau akan memaparkan materinya mengenai berinteraksi di ruang digital. Karena walaupun kita punya kemampuan dan kita juga harus paham tentang keamanan, tapi kita juga harus sadar etika dalam bermedia sosial di dunia digital. Untuk itu, 20 menit dipersilahkan. Recording stopped. Baik. Baik. Terima kasih Mas Guntur Eka Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan syukurillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, BSc, sebagai Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang Baik, Bapak Ibu, kita masih tunggu dulu Bapak Asyari, sepertinya sedang mengalami kendala teknis, tapi tadi kita sudah melihat slide-nya, itu sudah menarik sekali dari segi warna. Yang pasti kalau sudah depannya sudah oke, pasti materinya juga pasti oke ya, kira-kira begitu. Nah, yang tadi paling penting juga adalah berinteraksi di ruang digital, bahwa teman-teman semua tanpa disadari kita bisa
berinteraksi langsung dimanapun berada lokasinya, walaupun kita tetap harus terkoneksi dengan jaringan internet. Tapi untuk beretika, seperti berkomentar, itu kita harus tetap sadar diri bahwa kita ini adalah berinteraksi dengan orang lain. Jadi selama kita berinteraksi di dunia digital, baik, mohon izin Ibu, Bapak, Iya, ya sudah mohon maaf sudah tersambung. tadi Bapak? terjadi ya kendala teknis jaringan putus. Baik, Bapak. Dipersilahkan, Bapak. Baik, kemudian adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan para peserta, cik-cik, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kecil tidak bisa kami sebutkan gelarnya, yang besar tidak kami sebutkan namanya. Kaum muslimin yang berbahagia, adik-adik mahasiswa, agen intelektual yang berbahagia. Pertama, izinkan saya menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah membumikan literasi digital atas melihat maraknya fenomena kita yang salah kaprah di dunia digital. Nah, baik, adik-adik mahasiswa dan para narasumber yang lain, pada kesempatan pagi ini, saya merupakan narasumber kedua terakhir. Nah, saya akan bercerita tentang cerdas digital bagi kaum intelektual. Nah, pertama, kita akan melihat bagaimana sebetulnya fenomena penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada data ABGI tahun 2020, penetrasi penggunaan internet di Indonesia itu angkanya semakin hari semakin menggiurkan. Di 2020, berdasarkan survei ABGI, itu tercatat 73,7% masyarakat Indonesia itu sudah bisa mengakses internet, atau sekitar 196,71 juta jiwa pengguna internet di Indonesia dari total 266 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya 73% penduduk Indonesia sudah melakukan atau sudah penetrasi ke yang namanya internet. Nah, tentu artinya lebih dari angka 73% ini tentu akan membawa fenomena, akan membawa akan membawa masalah baru dan juga akan membawa keuntungan baru bagi Indonesia. Nah, kita juga mengetahui bahwa belum lama ini Bapak Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan secara nasional Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, alhamdulillah kegiatan atau seminar yang bermanfaat ini bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa, mahasiswa harapan bangsa, pemuda harapan bangsa, dan pemudi harapan penugra. Nah, begitu tentunya. Baik, adik-adik sekalian, kemudian kalau kita juga masih mengutip kepada data We Are Social, ini untuk Indonesia, dalam konteks Indonesia, adik-adik sekalian, masyarakat Indonesia mayoritas menghabiskan waktu 8 jam lebih kurang 8 jam sehari untuk berselancar, beraktivitas di dunia internet. Nah, dan ini mengalahkan kebiasaan kita sebelum kita kenal dengan internet, yaitu adalah menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku, dan lain-lain. Menonton TV sudah bergeser menjadi 2 jam aja lagi sehari. Nah, jadi ini angka 8 jam satu hari ini adalah merupakan angka yang sangat fantastis. Nah, kita berharap angka 8 jam setiap hari ini
bisa kita jadikan sebagai waktu yang produktif yang bisa mendatangkan nilai kepada kita, yang bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, baik secara individu, secara institusi, maupun secara kita berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ada dari mahasiswa, apa sih yang yang paling sosial media yang populer yang dikunjungi oleh masyarakat Indonesia di tahun 2020. Nah, yang pertama itu di angka 93,8% itu adalah YouTube. Nah, platform YouTube sebuah platform tempat tempat berbagi konten berupa video. Nah, dan juga kita sekarang kan sudah bergeser trennya. Yang dahulu kita menonton televisi secara fisik di rumah, sekarang konten itu bisa kita tonton secara online. Nah, yang kedua itu adalah yang tak kalah populernya yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia itu adalah 87,7% masyarakat Indonesia itu adalah berinternet, itu adalah mengakses WhatsApp. Nah, mengakses platform komunikasi bernama WhatsApp. Artinya dari 73% tadi, nah 87,7%-nya itu kita ternyata setiap hari itu selalu melakukan komunikasi menggunakan WhatsApp, kemudian disusul oleh Instagram, oleh Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, kemudian ada dari mahasiswa, apa sih yang dicari orang di YouTube? Nah, ini kan ada tren 1-20. Yang pertama tuh ya orang mendengarkan lagu, kemudian DJ, film, karaoke, dan juga menonton konten TikTok yang di-re-upload di YouTube. Nah, kemudian kita akan bercerita tentang mahasiswa adalah kaum intelektual. Wahai adik-adik mahasiswa itu adalah merupakan duta orang tua, duta keluarga, duta kampung halaman di mana adik-adik dilahirkan. Pergi merantau ke kota untuk menuntut ilmu dengan harapan adik-adik ini bisa nanti ilmunya bermanfaat bagi masyarakat banyak, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kemudian dan ini adalah cerita lama dan selalu diagung-agungkan dan selalu dinarasikan oleh mahasiswa dalam berbagai bentuk, bahwa kita semua memahami dan sangat menyadari mahasiswa itu memiliki fungsi strategis, baik secara dia sebagai kaum intelektual, kemudian dia sebagai pada middle level, kemudian mahasiswa itu berfungsi sebagai iron stock, sebagai penerus estafet pembangunan bangsa. Kenapa disebut dengan iron stock? Kenapa disebut dengan stok besi? Karena manusia itu kan seperti besi. Pertama lahir, kemudian tumbuh besar, kemudian dia menjadi seorang pemimpin di berbagai lini, di berbagai level, kemudian dia tua, kemudian uzur dan mati. Dan itu akan digantikan oleh generasi muda. Nah, begitulah. Maka disebut dengan iron stock. Kemudian mahasiswa itu kita kenal dengan agents of change. Yang satu ini kita tentu tidak akan kita ragukan lagi. Bagaimana mahasiswa sejarah mencatat berbagai pergerakan, berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di belahan dunia, di Indonesia, itu dimotori oleh pergerakan-pergerakan mahasiswa. Kemerdekaan Indonesia juga dimotori oleh pergerakan-pergerakan mahasiswa dan pemuda. Nah, kemudian juga menjadi guardian of value. Nah, menjadi perawat yang menjaga nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal di tengah masyarakat. Kemudian moral force, social control, dan lain-lain. Dan ini ada sebetulnya cerita lama yang tetap up to date kita ceritakan di kalangan kalangan milenial hari ini. Hadirin para peserta webinar yang saya hormati, kemudian
Nah, seiring perjalanan waktu, kita juga mengenal bagaimana sih jenis-jenis mahasiswa yang ada hari ini. Dari berbagai sumber bisa kita lihat ada tipe mahasiswa itu kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu ya kuliah, kampus, pulang. Nah, kampus, kuliah, pulang. Nah, itu mahasiswa kupu-kupu. Nah, kemudian juga ada namanya mahasiswa itu adalah kura-kura. Ada mahasiswa kuliah, rapat, kuliah, rapat, kuliah, rapat. Nah, kemudian juga ada tipe mahasiswa itu yang namanya kita sebut dengan kunang-kunang. Nah, jadi kuliah, nangkring, nah, ngopi, cerita, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang tipe mahasiswa itu adalah namanya tipe kuman. Nah, kuliah, setelah kuliah main, kemudian kuliah lagi, setelah itu main lagi. Nah, ada lagi mahasiswa itu kutu kupret. Nah kutu kupretnya kuliah, tugas, kuliah, presentasi. Nah, gitu. Kemudian juga ada kue-kue. Nah, kuliah kuliah gawe. Nah, setiap kuliah, setelah kuliah dia juga menjadi seorang influencer, memanfaatkan gawenya, memanfaatkan gadgetnya untuk mendapatkan income tambahan selain dari uang yang dikirimkan oleh orang tua. Kemudian ada mahasiswa. Nah, kemudian sebetulnya ini juga adalah konten kolonial yang masih up to date kita bicarakan dalam konteks milenial. Nah, jadi jenis-jenis mahasiswa itu ada yang namanya mahasiswa perfeksionis, kemudian ada juga mahasiswa yang basicnya aktivis, ada mahasiswa itu yang pahamnya agamis, ada juga level mahasiswa jenis mahasiswa itu yang apatis, kemudian ada juga mahasiswa itu yang hedonis. Tentu yang kita takutkan ini adalah mahasiswa yang hedonis. Kemudian saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ini sudah menjadi perbincangan kita bersama. Ini ada menjadi realitas hari ini, bahwa ketika Sekretaris Jenderal WHO mengumumkan di Maret 2020 bahwa COVID-19 menjadi wabah pandemik. Nah, ketika disitulah wajah dunia mulai berubah. Yang dahulu kita tidak terlalu kenal dengan tidak terlalu welcome dengan dunia digital. Nah, dengan pandemik ini merubah semua landscape kehidupan. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita kuliah, kita kenal dengan studi from home, kuliah dari rumah, kita kenal dengan work from home, kuliah dari rumah, kita kenal dengan shopping from home, kita kenal dengan berbelanja dari rumah. Semenjak corona datang, nah dia membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja. Ini dia. Pertama, work from home, bekerja dari rumah. Kemudian school from home atau studi from home. Nah, sekolah dari rumah. Kemudian juga kita adalah shopping from home. Juga adalah berbelanja cuma dari rumah. Dari ujung jari kita, dari layar kaca kita, kita bisa berbelanja kebutuhan kita. Nah, kemudian adik-adik sekalian, nah, dan yang terkala penting lagi adalah ini watching from home. Nah, kita menonton dari rumah. Nah, berbagai vendor ini sudah bermunculan OTT yang menyediakan baik yang gratis maupun yang berbayar fasilitas bagaimana kita bisa menonton di genggaman kita, tentu menggunakan fasilitas jaringan internet. Nah, kemudian ada sekalian, cerdas digital untuk kaum intelektual. Adik-adik sebagai agen perubahan, sebagai social control, sebagai agents of change. Nah, sebagai kaum intelektual. Jadi adik-adik sekalian tidak cukup dengan kemampuan organisasi yang adik-adik miliki. Tidak cukup dengan hanya sekedar
ilmu yang adik-adik pelajari sesuai dengan minat dan bidang studi yang adik-adik tekuni hari ini. Tapi adik-adik juga harus memiliki skill, harus memiliki kemampuan literasi digital di atas rata-rata. Karena adik-adik mahasiswa ini pulang dia ke kampung, kembali menyatu lagi dengan masyarakat, akan menjadi figur di sana, akan menjadi suri tauladan, akan menjadi contoh tempat orang bertanya, tempat masyarakat belajar. Oleh karena itu sebelum balik kampung, sebelum meninggalkan kampus, maka pahamilah dulu, cerdaslah adik-adik secara digital. Nah, jadi begitu. Jadi jangan ini kita adik-adik kaum intelektual, namun tidak cerdas secara digital. Nah, kalau kita merujuk kepada buku yang diterbitkan oleh Seber Kreasi tahun 2021, bahwa Kominfo sudah membeberkan kompetensi literasi digital. Japelidi itu dia ada 10 kompetensi. Ada akses, paham, seleksi, distribusi, produksi, analisis, verifikasi, polisi, partisipasi, kolaborasi, dan lain-lain. Tular nalar juga ada 8 kompetensi. Nah, Badan Cyber dan Sandi Negara menetapkan ada 5 kompetensi literasi digital. Kemudian sedangkan Kementerian Kominfo dan Cyber Kreasi Deloitte menetapkan ada 4 area kompetensi kompetensi literasi digital. Yang pertama itu adalah digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara di kalangan kaula muda ini, berbicara tentang digital ethics di ranah digital atau etika di dunia digital. Oke. Nah, apa-apa aja sih digital ethics yang harus kita pahami, yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu, yang terpenting itu adalah menjadi catatan utama adalah akhlakul internet. Nah, ada di sekalian, kalau dahulu kita berbicara tentang akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman seumuran, nah akhlak kepada orang yang umurnya di atas kita. Nah, seiring boomingnya fenomena digital, maka lahir lagi yaitu namanya akhlakul internet. Bagaimana akhlak kita berinternet, bagaimana etika kita berinternet. Nah, jadi adik-adik sekalian, apa saja akhlak berinternet itu? Nah, kalau saya berkreasi itu, dia mencatat ada beberapa macam etika berinternet. Pertama ya, jangan menggunakan huruf besar, kapital. Nah, karena ini kan bisa diasumsikan sebagai marah. Kemudian apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya dan cantumkan referensinya. Nah, ini kan mahasiswa kebanyakan banyak yang copy paste kan. Nah, tidak mau jujur bahwa kita mengutip karya pemikiran orang lain. Nah, tentu ini tidak diperbolehkan. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Jadikanlah email itu sebagai pesan pribadi. Nah, kemudian berhati-hati dalam memforwardkan email ke orang lain. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Nah, kemudian yang kalah penting itu adalah etika. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa kesepakatan atau tanpa izin terlebih dahulu dari sang penerima. Begitu juga dengan kita adik-adik sekalian dalam memforward pesan, memforward video, memforward gambar dan lain-lain. Nah, karena itu juga apa yang kita lakukan itu juga akan memberikan dampak terhadap orang lain. Minimal orang lain kalau tidak dia menginginkan, kuotanya juga akan berkurang. Nah, kemudian ada di sekalian, sebagai mahasiswa agen pembaca, apa yang bisa teman-teman baca untuk ini akhlakul sosial media, akhlakul di internet itu? Teman-teman bisa membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Atau Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan buku ya, Pak yang Sari, berjudul mohon izin Bapak 3 menit lagi.
Baik, terima kasih Bapak Guntur. Akhlakul Medsosiyah warga Muhammadiyah. Kemudian NU juga mengeluarkan 2 sikap bijak terhadap media sosial. Ini bisa kita jadikan referensi awal bagaimana kita akhlak kita dalam bersosial media. Nah, kemudian adik sekalian, kompetensi kedua yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu adalah memahami mana yang berita benar, mana yang hoax, mana yang fake news. Nah, itu mahasiswa harus paham. Nah, mana yang ujaran kebencian, ini adalah konten pornografi, dan ini adalah konten negatif. Nah, mahasiswa juga harus mengerti itu. Nah, adik sekalian, kuatkan lagi literasinya, belajar lagi apa ciri-ciri hoax. Kalau ini memang diragukan, tolong dicek lagi. Kan sudah banyak sekarang platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mencek apakah ini hoax atau tidak. Kemudian ada sekalian, nah ini konten negatif. Kemudian yang terkalah penting ini yang ingin saya sampaikan, merujuk kepada LSM, jangan bugil di depan kamera, itu terdapat 100.000 situs materi pornografi anak yang ada di internet. Kemudian datanya itu dia juga mengatakan hampir 89% internet, obrolan elektronik anak dan remaja berkonotasi kepada seksual. Kemudian hampir 90% akses internet berbau pornografi dilakukan oleh anak justru saat anak sedang mengerjakan tugas sekolah atau saat belajar bersama. Nah, kemudian rata-rata usia 11 tahun adalah usia anak-anak termuda sebagai pengakses pornografi. Nah, kemudian 90% dari 500 buah video porno yang berada, yang yang beredar di Indonesia merupakan karya anak bangsa. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Kemudian 8 dari 10 orang yang disurvei online mengaku telah melakukan hubungan seks, melakukan hubungan seks dengan cara sexting. Sexting itu adalah dengan cara bertukar konten porno dengan sang pacar, dengan konten pornografi, baik video, gambar, narasi dan sebagainya di chatting. Nah, jadi itu 8 dari 10 orang. Nah, kemudian ada sekalian, cerdas berinteraksi dan berkolaborasi di ruang digital sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Nah, ada sekalian, oleh karena itu ini bijaklah dalam membuat caption, kemudian cerdaslah menggunakan hashtag, kemudian ariflah dalam melakukan engagement, kemudian pikir dululah untuk komen, kemudian ya coba dipikir ulang untuk follow, dan coba dikaji ulang untuk melakukan feeds di Instagram dan lain-lain. Kemudian ada sekalian, terakhir itu adalah kompetensi yang harus dilakukan, yang dimiliki oleh mahasiswa itu sehingga dia menjadi kaum intelektual yang cerdas secara digital adalah cerdas bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu ada sekalian, nah dunia internet itu adalah hutan belantara. Semua orang bisa akses. Digital food, jejak digital kita tidak akan pernah bisa dihapus. Sekali terposting, sekali terpublish, selamanya dia akan tetap ada di internet. Meskipun teman-teman mungkin sudah hapus di platform tempat teman-teman posting. Oleh karena itu bertransaksilah dengan sehat, bertransaksilah dengan wajar, bertransaksilah secara aman. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi bahan pencerahan, bahan pertimbangan dalam bertindak oleh kaum milenial di era digital. Sehingga pada akhirnya kita berharap bahwa mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi mahasiswa juga cerdas secara digital. Begitu, Mas Guntur Eka Saputra, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak Asyari atas paparan luar biasa sekali dalam materi Digital Ethics. Kita berikan tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu untuk Bapak Asyari yang telah memaparkannya. Yang dimana tadi saya kutip adalah bahwa ternyata sudah dilakukan penelitian bahwa ya 8 jam satu hari kira-kira mengakses untuk internet. Walaupun mungkin secara 24 jam gawai kita atau gadget kita aktif selama 24 jam. Dan juga bahwa tadi dikatakan, di slide-nya dikatakan juga bahwa top 3 dari aplikasi yang sering diakses adalah YouTube, WhatsApp, dan juga Instagram. Nah, mungkin ini jadi kita ulas bersama bahwa tidak hanya mungkin secara entertainment, tapi juga untuk edukasi. Kira-kira seperti itu. Karena edukasi kita butuhkan adalah karena untuk membentuk etika. Bahwa tidak hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai inisiator dan juga sebagai pengawas kita bersama bahwa kita harus benar-benar secara beretika bermedia sosial dengan baik. Itulah menjadi mahasiswa cerdas digital. Dan juga tadi disampaikan bahwa saring sebelum sharing, dan saya sedikit quote Pak, mohon izin, always think before you click. Kira-kira seperti itu. Baik, mohon izin Pak Asyari, nanti kita akan bergabung kembali berbincang-bincang dalam sesi tanya jawab karena saya harus beranjak ke selanjutnya.